Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Eh, Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat simpel dan mudah dikerjakan, tetapi kadang orang enggan mengerjakan. Ya, mudah dikerjakan, tetapi kadang orang enggan mengerjakannya. Ya, kita lebih suka ngumpul-ngumpul, kita lebih suka hal-hal yang mungkin lebih besar-besar lagi, ya, yang dilihat orang, yang mungkin berdampak, mungkin memberi sukacita yang besar, gitu ya. Nah, ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dirham yang hilang. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan baca untuk kita semua. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Bapak Ibu Saudara, ini satu orang yang berdosa yang bertobat, gitu ya. Diumpamakan dengan satu dirham yang hilang, gitu ya. Nah, eh, satu dirham yang hilang itu menurut beberapa tulisan saudara-saudara itu sama dengan satu dinar, gitu ya. Satu hari upah kerja, gitu. Jadi kalau Semarang itu misalkan UMR-nya itu 3 juta, gitu misalkan ya, maka saudara-saudara kita bagi dengan 25 hari kerja 120.000 aja, gitu. 120.000 saudara-saudara, yaitu eh, kira-kira ilustrasi mengenai satu dirham, dan tentu keadaannya berbeda dengan yang sekarang, saudara-saudara. Itu sangat sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit karena dihitungnya hanya satu kali upah kerja, satu hari upah kerja, gitu ya. Dan itu satu genggam, gitu saudara-saudara ya. Satu genggam maksudnya satu dirham itu dari Yunani itu satu genggam, gitu ya. Nah, kalau perempuan ini punya 10, saudaraku hilang satu, saudara-saudaraku, digambarkan oleh Tuhan Yesus, perempuan ini sangat kehilangan, gitu. Perempuan ini sangat kehilangan, dia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan gambaran kedua adalah kalau ia sudah menemukan hanya cuma satu dirham, dia panggil seluruh sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa itu bertobat." Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Hanya kehilangan satu dari 10, saudara-saudara ya, yang dia punya, dan dia sebenarnya masih punya 9, gitu ya. Masih punya 9. Dia nyalakan pelita, dia mencari dengan cermat, itu ya, cari dengan cermat. Setelah ketemu, saudara-saudara, sukacita. Dan ketika saya merenungkan firman ini, hati saya hancur, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti sendiri coba nanti renungkan,
ya baca kembali, ulang kembali, Anda akan hancur hati. Betapa Tuhan cinta jiwa-jiwa itu. Betapa Tuhan sayang jiwa-jiwa. Betapa Tuhan itu kasihnya. Walaupun saudara-saudaraku mungkin terhitung adalah orang yang paling kecil. Jiwa itu kecil sekali. Saudara-saudara, harganya hanya 1 kali upah kerja. Saudara-saudara, sama dengan 1 dinar tadi. Tapi dia mencarinya dengan menyalakan pelita dan menyapu bersih dan mencari dengan cermat. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang kita perlu perbuat sebenarnya. Orang-orang pekerja-pekerja Tuhan menyalakan pelita dalam hidupnya. Mencari yang hilang itu dengan cermat. Menyapu. Dia sapu, dia cari-cari terus. Saudara-saudara, walaupun cuma 1 dirham aja. Dan itu juga 1 dirham ini juga itu uang sudah berganti dengan pada waktu itu dengan dinar atau dunaros itu, saudara-saudara. Sebenarnya dirham itu kan bawaannya Yunani. Jadi sudah mau beralih, saudara. Sampai sekarang sih masih pakai ya dirham Riyadh, dirham Maroko, dirham mana gitu, saudara. Tetapi bukan itu nilai yang saya ingin tanamkan, yang ingin saya bagikan. Orang ini, saudara-saudaraku, mencari, saudara-saudaraku, mencarinya, menyalakan pelita, lalu menyapu saudara-saudaraku, ya, dan mencarinya dengan cermat. Ada 3 hal di situ, saudara-saudaraku, yang kita harus perbuat. Yang pertama, nyalakan apinya, ya, nyalakan apinya, saudara-saudaraku, nyalakan pelita itu. Yang kedua, sapu bersih, saudara-saudaraku. Yang ketiga, cari dengan cermat. Saudara-saudara, yang terakhir, sudah memiliki sukacita yang bukan manusia yang punya. Sukacita Bapa di surga, sukacita malaikat-malaikat, sukacita kaum surgawi. Saudara-saudara, penting bagi kita. Saudara, saya punya teman misionari dari Korea. Dia datang ke rumah pada waktu itu bulan Desember. Dia menangis. Saudara, dia cerita sama saya. Dia ngomong, Pak Kris, saya tahun ini sudah mau ditutup. Gitu. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Saya tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Dia nangis, saudara-saudaraku. Saya belum memberi kepada Tuhan, Pak Kris. Gitu. Yang dia maksudkan, saudaraku, belum ada jiwa-jiwa yang bertobat. Dalam 1 tahun pada waktu mau ditutup. Dia terus menyalakan, saudaraku, pelita itu. Dan dia terus, saudaraku, menyapu bersih. Dia juga, saudara-saudaraku, mencari dengan cermat. Dia fokus, saudara-saudaraku, di situ. Saudara, sukacita surgawi harus ada pada diri kita. Bukan karena kita punya uang banyak. Bukan karena mungkin kita mendapat hadiah. Bukan karena mungkin kita achievement atau tercapai apa yang kita sudah doakan, kita sudah kerja keras, kita mencapai itu. Tetapi saudaraku, sukacitanya ketika 1 jiwa itu, dan itu terkecil, saudara-saudaraku, ya, sebab 1 dirham sama dengan 1 genggam dan harganya sama nilainya dengan 1 dinar, saudara-saudaraku, yaitu 1 upah hari kerja.
hanya saat kecil. Tapi ketika itu ditemukan, dia membuat pesta. Dia panggil teman, tetangga, sahabat, saudara-saudara, dia bersuka cita. Malaikat juga bersuka cita. Saudaraku, yang pertama yang perlu kita perbuat, nyalakan pelita kita. Kalau kita sudah bergeser hidup kita, gitu. Kalau kita sudah bergeser nilai-nilai kita, Efesus 2 berkata, Wahyu 2 berkata, betapa dalamnya kita telah jatuh. Perbuatlah lagi yang dulu Anda perbuat. Kasih mula-mula itu. Saudara-saudaraku, kasih mula-mula tidak bicara soal perasaan yang dulu Anda menggebu-gebu. Tapi apa yang telah dulu perbuat, kita perbuat lagi. Itu kasih mula-mula, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, nyalakan pelita, mencari dengan cermat, Bapak Ibu Saudara. Nyalakan terus pelita Anda ini. Nyalakan terus pelita api Anda. Nyalakan terus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan cari dengan cermat. Mungkin itu kakak, mungkin itu adik, mungkin itu mertua, mungkin itu tetangga, mungkin itu saudara. Saudara-saudaraku, itu menyenangkan. Gitu. Saya mau tutup nanti dengan kesaksian. Yang kedua, miliki sukacita sama seperti Bapa di surga, yaitu ketika jiwa-jiwa itu bertobat datang kepada Tuhan. Saudara, kalau saya ke Jepara itu saya bersukacita, selain dari pekerjaan adalah saya punya Unimac. Unimac adalah sekelompok orang yang sudah terbentuk satu kelompok ini berjumlah lebih dari 2 orang, minimal 2 orang, tapi dia sudah terarah kepada imannya kepada Tuhan, walaupun dia belum menyatakan diri di muka umum atau keluarganya, tetapi saudara-saudaraku, saya bisa sharing bebas, selesai bekerja, minum kopi, kemudian ngobrol tentang firman Tuhan kepada mereka. Kalau tempatku begini, Pak, ini misalkan bahagia itu seperti ini. Itu saya menjelaskan kepada mereka, itu menjadi sukacita tersendiri. Mengobati kelelahan, kecapean, walaupun harus pulang malam, tetapi saudara, saya punya Unimac ini, metode, sebuah metode pengarahan kepada Kristus yang bagi orang-orang yang di luar itu menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, itu menggairahkan. Bapak Ibu Saudara, banyak cara untuk kita menggapai mereka. Ya, banyak metode untuk kita memberitakan Injil. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengerti saja hal nilai-nilai strategi-strategi penginjilan yang tanpa risiko itu bisa dilakukan, gitu ya, saudara-saudara. Tetapi yang jelas itu menjadi sukacita kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, nyalakan pelita dan cari dengan cermat. Miliki sukacita yang bukan dari dunia ini. Miliki sukacita dari Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.